Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Malia, NIM 10323114. Adanya video ini guna memenuhi tugas UTS pada makul Hukum Pemilu dan Partai Politik yang diampu oleh Bapak Yunas Luluardi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis di bagian bab 15 dan bab 16 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berfokus pada penegakan hukum serta ketentuan pidana dalam pemilihan kepala daerah. Nah, alasan saya memilih topik ini karena pemilihan kepala daerah sendiri merupakan bagian penting dalam demokrasi di Indonesia. Nah, lewat pemilihan kepala daerah ini, masyarakat diberi hak untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Nah, dari proses itu, masyarakat menentukan nih siapa yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan dan mewakili kepentingan di daerah tersebut. Seperti itu. Tetapi dalam praktiknya sendiri, pemilihan kepala daerah itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Di lapangan itu sering banget muncul persoalan seperti persaingan politik yang terlalu ketat, kemudian ada praktik politik uang, ada juga intimidasi terhadap pemilih sampai sengketa di hasil suaranya. Nah, karena itu negara ini perlu menghadirkan aturan hukum yang jelas agar berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan seperti itu. Nah, dalam undang-undang ini di bagian bab 15 dan bab 16-nya sendiri memiliki hubungan yang cukup erat. Bab 15 sendiri itu lebih membahas tentang penyelesaian sengketa dan penegakan hukumnya. Sedangkan di bab 16 itu mengatur ketentuan pidana bagi pelanggar pemilihan kepala daerah. Nah, menurut saya sendiri dua bab ini saling melengkapi satu sama lain. Yang satunya lagi memberi jalan penyelesaian ketika ada konflik, yang satunya lagi memberi sanksi agar pelanggaran tersebut tidak terus berulang. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama pada bab 15 itu tentang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Menurut saya sendiri, penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah itu sangat penting. Kenapa? Karena pemilihan kepala daerah itu merupakan proses politik yang rawan konflik. Kenapa? Karena kalau tidak ada aturan yang tegas, pemilihan kepala daerah itu bisa saja berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan tanpa batas. Nah, di negara ini harus memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan kepala daerah itu berjalan sesuai dengan aturan dan hak politik masyarakat yang tetap terlindungi. Nah, kemudian dalam bab 15 juga dijelaskan bahwa ketika ada misalkan terjadi sengketa, penyelesaiannya harus dilalui dengan jalur hukum yang resmi. Ini penting, kenapa? Karena konflik hasil pemilihan kepala daerah itu sering memicu ketegangan di masyarakat. Nah, dengan adanya mekanisme hukum, pihak yang merasa dirugikan itu bisa mencari keadilan dengan prosedur yang sah, bukan melalui tindakan yang anarkis. Nah, di bagian ini itu juga terlihat pentingnya peran Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan kepala daerah. Nah, Bawaslu menerima laporan pelanggaran, merupakan itu pemeriksaan awal, lalu meneruskan perkara jika meneruskan perkara jika ditemukan unsur pidananya. Nah, menurut saya sendiri keberadaan Bawaslu sangat penting. Kenapa? Karena banyak pelanggaran pilkada dilakukan secara tertutup dan tidak mudah terlihat. Nah, selain itu Bawaslu juga ada peran kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Nah, kerjasama antar lembaga ini diperlukan karena penanganan perkara berjalan cepat dan efektif. Karena pilkada ini merupakan tahapan awal dan jadwal yang ketat. Nah, maka penyelesaian juga harus secara cepat. Kalau terlalu lama akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bisa mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Namun dari analisis saya, walaupun aturan penegakan hukum sudah cukup lengkap, pelaksanaannya itu masih seringkali menghadapi kendala. Nah, banyak pelanggaran juga yang sulit dibuktikan karena mungkin dilakukan secara diam-diam. Selain itu, kadang juga adanya tekanan politik yang mempengaruhi proses penanganan perkara. Jadi menurut saya, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga integritas aparat dan budaya politik masyarakat. Lalu selanjutnya masuk ke dalam bab 16 tentang ketentuan pidana. Di sini dalam analisis saya itu diatur
berbagai bentuk pelanggaran pilkada yang dapat dikenai sanksi pidana. Yang pertama adalah politik uang. Ini sudah sering terjadi. Ini menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi, biasanya dilakukan memberi uang, memberi juga sembako atau bantuan tertentu yang mempengaruhi pilihan masyarakat itu sendiri. Lalu yang kalau misalkan dilihat sekilas itu biasanya mungkin terlihat biasa aja, bahkan ada yang menganggap bahwa itu ya menguntungkan, tetapi sebenarnya itu dampaknya begitu besar bagi masa yang akan datang. Sekali politik uang itu bisa merusak kebebasan memilih dan membuat demokrasi kehilangan nilai utamanya. Pemimpin sendiri yang dipilih itu bisa jadi lebih fokus mengembalikan modal politik daripada memikirkan kepentingan masyarakat ke depannya. Lalu yang kedua adalah penyalahgunaan jabatan. Undang-undang sendiri itu sudah secara jelas melarang pejabat negara atau ASN menggunakan kewenangannya untuk mendukung calon tertentu. Nah, larangan ini penting untuk menjaga netralitas birokrasi. Nah, kalau aparatur negara ikut berpolitik praktis, pelayanan publik itu bisa terganggu dan kepercayaan masyarakat bisa menurun. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu bisa saja memanipulasi hasil suara. Ini termasuk pelanggaran juga, dan ini termasuk pelanggaran yang serius. Kenapa? Karena secara langsung menyangkut hak politik masyarakat. Misalnya nih, ada pemalsuan dokumen atau perubahan hasil rekapitulasi suara. Nah, kalau ini terjadi, legitimasi hasil pilkada itu bisa hilang dan masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Lalu ada juga kampanye hitam nih, yaitu penyebaran fitnah atau informasi palsu terhadap lawan politik. Nah, saat ini bentuk seperti ini semakin sering muncul, terutama lewat media sosial. Dampaknya sendiri bukan hanya merugikan calon tertentu, tetapi juga memicu konflik dan polarisasi di masyarakat itu sendiri. Nah, menurut saya ketentuan pidana dalam bab 16 itu penting karena memberi efek jera. Negara ini menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pilkada bukan hal yang dianggap biasa saja, ya, tetapi ada konsekuensi hukumnya. Walaupun begitu, dalam praktiknya pelanggaran masih tetap sering terjadi di negara kita, di Indonesia ini. Artinya masalahnya itu bukan hanya pada aturan pidananya, tetapi juga pada pengawasan dan kesadaran demokrasi masyarakat yang masih perlu diperkuat lagi. Lalu kalau misalkan dikaitkan dengan kondisi di Indonesia sekarang, itu menurut saya persoalan terbesar itu bukan di kurangnya aturan hukum, tetapi sebenarnya aturannya sudah cukup jelas. Seperti itu. Lalu tantangan utamanya itu justru pada pelaksanaannya masih sering terjadi pada masyarakat yang menganggap uang politik itu hal yang wajar, padahal itu sangat mempengaruhi kepada hasil pemilihan kepala daerah sendiri. Di sisi lain juga proses hukumnya itu juga belum berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena kendala pembuktian atau pengaruh politik. Nah, menurut saya sendiri itu perbaikan pemilihan kepala daerah tidak cukup hanya dengan memperberat hukumannya, tapi juga yang penting adalah membangun budaya politik yang sehat melalui pendidikan politik kepada masyarakat saat ini. Nah, kalau masyarakat sadar bahwa suaranya menentukan masa depan daerah, maka pelanggaran seperti ini, seperti politik uang, itu akan lebih sulit berkembang. Nah, sebagai penutup, saya simpulkan bahwa bab 15 dan bab 16 itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi daerah di Indonesia sendiri. Bab 15 sendiri itu juga memastikan adanya mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa secara konstitusional. Lalu sedangkan di bab 16-nya itu memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang bisa merusak integritas pilkada. Nah, jadi keduanya itu juga menunjukkan bahwa pilkada bukan hanya tentang proses politik saja, tetapi juga proses hukum yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.